biasanya kita ibaratnya warisan kebaikan dari sikap baik dari alumni, karena nanti ketika berkarya di industri akan menyampaikan dan kinerja ataupun hasil kerja dari alumni kita di industri yang memberikan dampak positif untuk adik kelasnya, misalnya yang mau mencari pekerjaan. Selama ini sangat terbantu di SMKPR berhubungan dengan ketika ada kesulitan kami dalam mencari tempat PKR, kemudian dalam mencari tempat untuk bisa magang guru, kemudian rekrutmen. Selama ini yang menjadi kendala terbesar itu sebenarnya justru kami dalam proses menyiapkan peserta didik supaya siap untuk siap kerja gitu. Karena kriteria yang diberikan kadang ada yang passing grade-nya cukup tinggi dan standar, sedangkan siswa kita belum sampai di level itu. Maka kami terus berupaya secara internal di sekolah, baik dalam proses pembelajaran, pendampingan karakter dan seterusnya, kita upayakan semaksimal mungkin, khususnya tentang kedisiplinan ya, di sekolah kami. Namun demikian, memang pilihan-pilihan saat ini di 5 tahun terakhir ini, pilihan untuk menjadi karyawan itu juga tidak seperti 10 tahun atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Ada beberapa siswa yang kami tanyakan ketika nanti kalau dari SMK, ternyata bisa dulu yang harusnya konsep orang tua kita dulu harus bekerja gitu ya. Sekarang sudah ada pilihan untuk bisa melanjutkan studi, kemudian kursus bahasa asing atau lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri begitu. Sudah mulai terbuka untuk ranahnya ke sana. Ditambah lagi dengan proses pendampingan jam yang cukup banyak di KWU kewirausahaan, harapannya mendorong siswa yang akan lulus itu bisa juga memilih untuk bisa melanjutkan usaha orang tua atau berwirausaha dimulai dari yang kecil. Itu saja Pak yang kami bisa sampaikan khususnya di Bursa Kerja. Selama ini kami terbantu juga oleh Forum BKK Magelang yang cukup proaktif dan kita selalu kolaborasi dalam hal job fair dan rekrutmen. Demikian Pak Eko dan Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Pak Robert, selain tadi dapat alat peralatan, bahwa dengan masuk menjadi bagian dari sekolah pusat keunggulan itu kita mendapatkan berbagai informasi-informasi terbaru Pak dari pemerintah pusat mengenai pengembangan SMK. Nah, jadi itu salah satu keuntungan juga yang tentu saja akan mencambuk kita. Oh, ternyata ada harapan-harapan dari pemerintah seperti itu. Nah, sebelum kami bergabung itu tidak tahu bahwa pemerintah itu menghendaki seperti ini dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian program-program yang diberikan oleh pemerintah tentunya hampir sama, tapi kami tetap melakukan lagi untuk yang tahun 2022. Jadi ada pelatihan-pelatihan lagi ya hampir sama dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian dampak bagi jurusan lain yang tidak didaftarkan sebagai PK, karena pemberlakuan kurikulum itu kan tidak hanya diberlakukan pada yang mendapat bantuan PK, tetapi untuk semua guru. Maka jelas ya dampaknya pelatihan kurikulum itu berlaku bagi semua jurusan. Jadi sejak tahun 2021 sudah menerapkan kurikulum baru itu untuk semua program keahlian, tidak hanya yang mendapat bantuan. Itu untuk sekolah kita seperti itu. Kemudian proses penerapan pengorganisasian manajemen PK sampai pada pelaporan tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina. Kami membentuk tim PK mulai dari koordinatornya yang menangani bidang pembelajaran, karena pada waktu itu ada kegiatan workshop pembelajaran, kemudian ada kegiatan pengadaan barang, kemudian